Jadi semua yang disebutkan dari awal sampai akhir, perempuan itu seperti laki-laki, sama dalam hal hukumnya yang membatalkan, terus kemudian lain-lainnya, tata caranya, syarat sahnya sholat, semuanya itu laki perempuan tidak ada perbedaan. Yang menjadi beda itu ini, ghairu annaha kejaba teman setuhune mar'ah laisa ora iku laisa ora ana iku alaihi ngatasé mar'ah apa adzanun adzan. Kalau perempuan mau sholat atau berjamaah sama-sama perempuan misalnya, maka bagi perempuan tidak disunahkan sholat, tidak disunahkan azan, ya azan ini azan. Jadi perempuan itu nggak boleh azan, tidak disunahkan azan. Kalau laki-laki kan azan, kalau perempuan bukan azan. Yakni negesi sapa musannaf ngaten, la yusannu ora den sunataken fi haqqiha ing dalem haqe mar'ah apa azanun azan karrojuli kaya wong lanang. Jadi kalau jamaah perempuan menurut mazhab kita itu boleh, mazhab kita boleh perempuan jamaah sesama perempuan. Tapi tidak ada azan, nggak pakai azan. Azan itu khusus bagi laki-laki. Jadi perempuan nggak boleh azan, nggak disunahkan azan. Ini untuk perempuan. Ini mazhab kita ya, karena ada mazhab lain itu seorang perempuan seperti mazhab Maliki itu nggak boleh perempuan jadi imam meskipun makmumnya itu perempuan juga istilahnya. Jadi perempuan sholatnya kalau mau jamaah ya sama laki-laki. Jadi selamanya tidak boleh menjadi imam, baik itu jamaah perempuan sama-sama perempuan, itu mazhab sana ya, bukan mazhab kita. Kalau mazhab kita jamaah perempuan semuanya, imamnya perempuan, makmumnya perempuan boleh, asalkan imamnya perempuan makmumnya semuanya perempuan. Lah kalau imamnya perempuan, makmumnya laki itu tidak boleh. Di mazhab kita nggak boleh. Mazhab lain lebih berat lagi, lebih nggak boleh lagi. Bahkan bukan hanya makmumnya yang laki-laki, sesama perempuan pun tidak boleh jadi imam. Innama yusannu angin pemesini den sunataken fi haqqiha dalam haqqi mar'ah opal iqamatu. Hanya qomat yang disunahkan bagi jamaah perempuan. Nah, perempuan atau perempuan mau sholat, maka nggak disunahkan azan. Sunnahnya bagi perempuan itu adalah qomat linafsiya krona awak dhewe ini mar'ah faqat. Jadi boleh perempuan ketika mau sholat sendirian misalnya, terus langsung qomat sendiri, terus sholat, boleh, itu disunahkan. Auli jamaatin nisa atau qomatnya krono untuk jamaah sesama perempuan, itu juga boleh, sunnah hukumnya. Jadi qomat itu baik untuk sholat sendirian atau sholat berjamaah sesama perempuan. Itu sunnahnya qomat saja, bukan azan. Fa'in azanat. Nah sekarang, kan tadi sudah dijelaskan tidak disunahkan azan bagi perempuan. Sekarang kalau misalnya azan, sopo mar'ah li nafsiyah krona awade nafsah. Dunia mar'ah. Auli jamaatin nisa atau krono jamaah wong-wong wadon. Au aqamat utawa iqamah, qomat, ya. Aqamat qomat sapa mar'ah kadzalika kaya li nafsiha aw li jamaatin untuk dirinya sendiri atau jamaah sesama perempuan, ya, jaza moko oleh wenang. Boleh saja, tapi tidak disunahkan. Boleh, hanya hukumnya itu boleh mubah. Jadi kalau misalnya perempuan mau sholat terus azan, ini hukumnya boleh saja, tidak disunahkan. Atau jamaah perempuan terus azan, setelah azan qomat misalnya, ini boleh, ya, azannya itu boleh, tapi ada syarat-syaratnya, bukan sunnah loh ya, mubah, hukumnya mubah, boleh saja, karena kesunahan azan itu hanya bagi orang laki-laki. Boleh bagi perempuan azan, tapi bukan sunnah, tetapi dengan syarat lakin la tarfa'u, tetapi tidak boleh mengeraskan suarane, mengeraskan suku mar'ah sauta ing suarane mar'ah. Kalau toh misalkan azan,
tidak boleh keras-keras suaranya. Bagaimana keras maksudnya? Yakni negesi sapa musannaf yang negesi kelawan dawu la tarfa'u sautaha, negesi ing ngeten la ya juzu ora wenang, ora oleh, tidak boleh lah kadue mar'ah opo antar fa'a yen to ngangkat atau mbanteraken suarane sapa mar'ah, mbanteraken sapa mar'ah sautaha ing suarane mar'ah wong wadon. Bidzalika kelawan mengkono adzan dan qomat. Mbanteraken fauqoma yasma'u ing dalem sak ndukure uli yang rungu sapa piro-piro sawahibuha, piro-piro kancane utawa piro-piro jamaahe lah mar'ah. Nah, ini syaratnya. Kalau misalkan azan kan boleh, tadi hukumnya mubah. Kalau iqomah memang sunnah, beda. Kalau iqomah sunnah, tapi kalau azan hukumnya hanya mubah, tidak sunnah. Nah, kalau misalnya memang dia mau azan, hukumnya mubah tadi. Setelah azan kemudian qomat. Atau untuk sholat jamaah semuanya perempuan. Dan azan, misalkan dari perempuan itu sendiri. Terus kemudian qomat. Maka kalau misalkan begitu, itu boleh, tapi dengan syarat perempuan yang azan itu tidak boleh mengeraskan suaranya di atas suara yang bisa didengar oleh jamaahnya perempuan. Jadi kalau ada jamaah perempuan misalnya di masjid atau di musola misalnya, khusus perempuan semuanya. Maka kalau misalkan azan boleh, tapi azannya jangan keras-keras suaranya, cukup didengar oleh jamaahnya sendiri saja di situ. Jangan sampai jamaahnya suaranya terdengar sampai keluar. Tuh. Nah, kalau sampai terdengar keluar, ini namanya nggak boleh. Tadi ya hukumnya kan mubah saja azan itu, tapi dengan syarat itu tadi. Nah, kalau misalkan suaranya itu keras, itu bagaimana? Kata ulama ahli fikih, yahrumu antarfa'a sautaha fauqa antas ma'a sawahibuha. Malah hukumnya haram. Yang tadi aslinya boleh, ya. Yang tadinya itu boleh, malah jadi haram kalau suaranya azannya itu dengan suara yang keras yang sekira didengar bukan hanya jamaahnya perempuan tapi didengar oleh siapapun misalnya, maka ini tidak boleh, bahkan jadinya haram. Kenapa? Oleh ulama dijelaskan bahwa mengeraskan suara dalam azan itu min khususiyatir rijal. Jadi sesuatu yang dikhususkan bagi orang laki-laki. Nah, dikhususkan bagi orang laki-laki untuk mengeraskan suara. Tapi kalau perempuan jangan mengeraskan suaranya. Karena suaranya perempuan itu ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan sautul mar'ati itu aurah, ada yang mengatakan sautul mar'ati laisa bi aurah. Ada yang mengatakan bahwa suaranya perempuan itu aurat. Ada yang mengatakan suara perempuan itu bukan aurat. Nah, untuk mazhab kita yang mu'tamad itu bahwa suaranya perempuan tidak termasuk aurat asalkan suaranya itu tidak menimbulkan syahwat. Tapi kalau perempuan itu suaranya menimbulkan syahwat, membangkitkan syahwat, maka itu tidak boleh. Bahkan haram kalau dikeraskan suaranya. Ini hukum ketentuan dalam ilmu fikih. Jadi nggak boleh. Cukup kalau mau azan ya sekira didengar oleh jamaah nisa. Ini perlu dipahami. Kenapa juga seperti itu? Nah, makanya mazhab-mazhab lain, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Hambali itu keras sekali dalam masalah ini, perempuan tentang masalah ini. Nah, makanya mereka tidak boleh jadi imam, kata mereka itu, perempuan itu. Walaupun makmumnya semuanya perempuan. Ada yang mengatakan begitu. Kalau mazhab Hanafi itu makruh. Kemudian mazhab Hambali, pokoknya beda. Kalau mazhab kita cukup ringan, sebenarnya cukup ringan. Nah, hanya saja boleh jadi boleh jadi imam, tapi makmumnya semuanya perempuan. Kalau laki-laki makmum perempuan nggak boleh. Jadi kalau imamnya perempuan, laki-lakinya jadi makmum itu tidak boleh, tidak sah. Ini perbedaannya dari hukum-hukum semuanya, perbedaan laki-laki dan perempuan.
Yang kedua, bahwa perempuan itu diciptakan oleh Allah itu mastur. Jadi apa? Tertutup. Kalau bisa perempuan itu tertutup. Itu yang paling bagus karena asli diciptakannya ini Allah menciptakan apa? Menciptakan perempuan itu tertutup pastinya. Makanya harus ditutup. Jangan sampai banyak orang yang tahu. Sampai orang yang tahu. Makanya ceritanya Sayyidah Fatimah itu yang legendaris itu bahwa Sayyidah Fatimah suatu ketika melihat jenazah, yang jenazah itu waktu itu kan belum ada gendoso, apa gendoso itu? Peti yang buat ngantar mayit itu. Apa itu bahasa Indonesia? Kan keranda, keranda. Ya, keranda. Dulu belum ada keranda itu. Sayyidah Fatimah menyaksikan ada orang perempuan meninggal dunia, belum ada keranda waktu itu, digotong, dibawa oleh yang membawa itu laki-laki sampai tersingkap kayak merasa terhina kok perempuan dibawa oleh laki-laki gitu. Kemudian setelah menyaksikan itu, Sayyidah Fatimah berpesan, kalau saya meninggal nanti, jangan seperti itu. Buatkanlah tempat supaya mereka tidak menyentuh saya dan tidak mengetahui saya. Buatkanlah tempat khusus agar ketika saya meninggal dibawa di tempat itu dan tidak ada orang yang tahu secara tertutup. Akhirnya setelah beliau meninggal dunia, dibuatkanlah keranda itu. Jadi keranda itu atas jasa Sayyidah Fatimah yang pertama kali. Sayyidah Fatimah yang mencetuskan adanya keranda sampai sekarang ini. Ini adalah beliau yang gagasannya beliau itu, idenya beliau. Makanya kita ucapkan banyak terima kasih kepada Sayyidah Fatimah. Dengan seperti itu, seorang mayit itu masih punya harga diri, masih dihormati. Kalau dibawa orangnya ini terus kemudian yang bawa laki-laki, mayitnya perempuan, waduh, ini kacau. Makanya kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Jazakallahu anna khaira. Jazakallahu anna ala ma hiya ahluh. Wa tarfa'u lan ngangkat sapa mar'ah wong wadon nek salat ya deha ing tangan lurune wadon indal ihrami ing dalam arikalane takbiratul ihram. Diangkat maring di ila sadjaiha maring susu lurune mar'ah. Ini ada beberapa riwayat kemarin dijelaskan, banyak sekali riwayat tentang takbir, mengangkat tangan. Jadi mengangkat tangan tetap disunahkan bagi perempuan, tapi sampai dada saja. Sampai dada gitu. Tapi ada riwayat yang muktamad justru dari mazhab kita Syafi'i, takbirnya seperti laki-laki. Itu ada, nanti kita bahas juga tuh. Lawar rajulu utawi wong lanang iku yarfa'u ngangkat sapa rajul, ngangkat tangan lurune diangkat maring ngendi ila syahmatai udunaihi. Maring gedoh lorone telinga duanya, dua telinganya rajul. Gimana gambarannya? Di antu hadhiya. Gambare yen to nganceri apa ibhamahu, jempolan lorone rajul syahmatai udunaihi nganceri ing gedoh lorone kuping lorone rajul. Kama taqaddama takriru zalika kaya liya dingin apa penetapane mengkono ma kama taqaddama kama kaya perkara taqaddama kang wis dingin apa takriru. Nah, ini kalau laki-laki kayak kemarin dijelaskan nih apa? Dua dua ibu jari ini sampai ini. Ini namanya syahmah ini. Syahmah ini. Maka kalau takbir begini sampai sini. Ini laki. Tapi sekali lagi bahwa riwayat yang seperti ini banyak sekali cara-cara seperti ini. Masalah mengangkat tangan itu. Tapi mazhab kita menjelaskannya seperti itu. Jadi ini ada bedanya. Asli bedanya itu seperti itu. La wa hadhihi tafriqatu utawi iki perbedaan bainar rajuli wal mar'ah iku innama ya ing kemestine utawi tafriqah iku ala wajhin marjuh ing atase wajah marjuhin kang dionjokaken kang dikalahaken bukan rajih. La wa rajih utawi sing rajih sing diunggulkan sing unggul iku annal mar'ata teman setuhune wong wadon kar rajuli kaya dene wong lanang fi dzalika ing dalem raful yadain.
Jadi kalau ini tadi dijelaskan perbedaan laki-laki dan perempuan ketika mengangkat tangan dalam takbir. Tadi kalau perempuan sampai dada saja. Ini kalau laki sampai sini. Nah, ada penjelasan dari mu'allif ini bahwa perbedaan seperti itu menurut kaul al-marjuh, kaul yang tidak muktamad istilahnya. Atau wajah marjuh, ada perbedaan seperti itu. Tapi pendapat atau kaul yang rojeh, yang menang, artinya yang diunggulkan, itu bahwa perempuan dalam mengangkat tangan itu seperti laki-laki. Artinya bagaimana? Fatarfa'u. Mongko ngangkat sapa wadon biha kelawan ya daiha ing tangan lurune wadon hadwa mangkibaiha ale nganceri pundak lurune wadon. Di antu hadia gambare yen to nganceri apa atrafu asabiha pucuke pira-pira drijine wadon a'la udunaihi ing ndukure kuping lorone wadon wa ibhamaha lan nganceri apa jempolan lorone wadon dah matai udunaiha ing gedhoh lorone kuping lorone mar'ah wadon warohataha lan nganceri apa epek-epek lorone wadon mangkibaiha ing pundak lurune wadon. Jadi persis seperti laki-laki begini. Jadi ini pucuknya nih, ujungnya jari ini berada di atas telinga. Berarti kan begini nih. Ini begini. Ini yang bagus. Jadi nggak ada beda antara laki dengan perempuan menurut kaul ar-rajih. Menurut kaul ar-rajih. Sama dengan laki-laki dalam mengangkat tangan ketika takbir. Wa tadummu lan ngumpulaken sapa mar'ah wadon ba'dha ing sebagiane mar'ah ila ba'din maring anggota sebagian. Ini khusus dalam rukuk dan sujud. Wa tulsiku lan nemokaken atau nempelaken sapa wadon batnaha ing padarane perute wadon bi fakhidaiha kelawan pupu lorone wadon fir rukuk dalam rukuk wa sujudi lan sujud. Jadi kalau waktu perempuan sholat itu waktu rukuk dan waktu sujud itu berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki itu tangannya ketika ini tidak dikimput, tidak dikumpulkan begini, tapi direnggangkan. Tapi kalau perempuan enggak. Untuk perempuan itu dikumpulkan artinya begini. Ini. Di sujud juga begini, kalau laki-laki kan begini. Nah, gitu. Nah, itu bedanya. Nah, kenapa seperti itu dibedakan dalam masalah rukuk dan sujud? Kata beliau li'annahu astarulaha. Karena itu yang lebih menutupi bagi perempuan, lebih tertutup istilahnya. Karena tadi yang saya jelaskan bahwa mar'ah itu diciptakan oleh Allah itu dalam keadaan tertutup. Yang paling bagus memang aslinya tertutup. Bi khilafir rajuli kelawan berbedane wong lanang. Kalau lanang orang laki-laki tidak seperti itu. Fa innahu mangko temen setune rajul iku yufarrikum benggangaken sapa rajul rubatahi ing dengkul lorone rajul wa yarfa'ulan ngangkat sapa rajul batnahu ing wetenge rajul an fakhidai saking pupu lorone rajul wa mirfaqai lan sikut lorone rajul an jambai saking lambunge rajul fi ruku'ihi dalam ruku'e wa sujudi lan sujude rajul. Jadi ini bedanya. Kalau laki-laki diregangkan, kalau perempuan enggak dikumpulkan. Ini bedanya. Sholatnya laki-laki dan perempuan dalam prakteknya, dalam kaifiatnya. Tata caranya. Yang pertama tadi perbedaannya. Wala tajharu lan ora akan membanteraken sapa al mar'atu wong wadon bil qiraati kelawan qiraai bi hadratir rijali kalau dia sholatnya itu di situ di sandinge piro-piro wong lanang al ajanibi kang liyo. Jadi kalau misalnya dia sholat jahriyah nih misalnya sholat jahriyah. Mari dijelaskan sholat jahriyah adalah 2 rakaat pertama sholat malam, yaitu sholat maghrib, 2 rakaat pertama, sholat isya 2 rakaat yang pertama, itu kan jahriyah.
kemudian sholat subuh itu jahriyah. Maka perempuan ketika sholat itu yang di waktu-waktu itu, sholat tadi maghrib, isya, subuh, itu nggak boleh mengeraskan suaranya. Kalau memang bacaannya nggak boleh dikerasin. Kalau memang berada di sekitarnya itu ada orang-orang atau laki-laki, orang lain, bukan mahram. Kalau ada orang lain bukan mahram, maka bacaan suratnya, bacaan fatihahnya nggak boleh dikerasin. Jangan dikerasin, tidak. Ini bedanya lagi. Kalau laki-laki kan enggak. Kalau laki enggak, kalau laki tetap disunahkan untuk jahriyah. Ini harus diperhatikan, perempuan ini sholatnya seperti itu. Lafa'in jaharot, kan tadi tidak boleh mengeraskan suaranya ketika berada di tengah-tengah atau ada di sampingnya atau di dalam lingkungan yang di situ ada laki-laki bukan mahramnya. Nah sekarang kalau misalkan perempuan itu sholat dan mengeraskan suaranya biak lawan kiroah, wahdaha li suwijini mar'ah, dia sendirian, sholat sendirian kemudian mengeraskan suaranya. Au bihadrati nisa'in, atau mengeraskan suara di hadapan atau di tengah-tengah perempuan-perempuan. Au maharim atau mahram, piro-piro mahram. Maka gimana? Jaza boleh. Nah, kalau mengeraskan tapi tidak ada laki-laki lain di situ. Yang ada hanya semuanya perempuan, atau dia sholat sendirian, atau mahram, atau di situ adanya orang-orang yang masih kerabat mahram itu, maka boleh hukumnya. Ini boleh mengeraskan bacaannya, boleh kalau dalam keadaan begitu. Ini bedanya antara laki dan perempuan. Dan ada beda lagi, wa idza stu'dzinat wa ini stu'dzinatan amron lan lamun dijalui izin, ayil mar'atu tegese mar'ah. Gambare ustudzinat itu bian tolabat. Gambare yen to nuprih atau jaluk minta sapa saksun wong suwiji min sanging mar'ah jaluk al idna izin, minta izin. Kalau ada misalkan perempuan lagi sholat kemudian minta izin, maka bagaimana? Atau ada sesuatu yang mengenai perempuan dalam sholat itu, atau lupa, atau apalah istilahnya, yang harus diingatkan misalnya. Maka bagaimana? Ini juga ada aturan sendiri bagi perempuan dan laki-laki berbeda. Yakni negesi sapa musonnet, lawan Dawud talaba syakhsun min hal idzin idza naba. Indalem narikalane ngenani ing mar'ah opo syai'un suwiji-wiji dalam sholatnya, fi sholati dalam sholat. Nah, untuk mengingatkan perempuan ini bagaimana? Perempuan dalam sholat ini mengingatkan imamnya atau mengingatkan apalah pokoknya. Dorobat mongko ngepruaken mukul sapa mar'ah bat nakafiha ing jerone epe-epe mar'ah. Berarti ini yang kanan dikeproaken ala zuhri kafiha ing atase dorobat bat nakafiha al aiman yang kanan ala zuhri kafiha ing atase jabane atau gegere epek-epeke mar'ah al aisari kang kiwa masalan umasilu masalan kelawan umpamane. Jadi begini, kalau kan takbir begini, maka kalau misalkan untuk mengingatkan imam yang sedang lupa atau bagaimana, atau di Korea ada minta izin atau apalah, jawabannya begini. Nah ini kita begini, nggak boleh begini, nanti ada jelas aja keterangan itu. Jadi harus begini. Ini dikeluarkan ke sini nih. Itu caranya begitu. Ini kalau perempuan seperti itu. La falau dorobat. Jadi kamu kan tadi kan begini. Kalau sekarang memukulkan, lau dorobat laman mukul sopo mar'ah batenan ing jerone ala batni ning atase jero, ini sama ini berarti begini. Nah begini, ala wajhil labi ngatasé arah dolanan, alimatan hale wong sing jarak ngerti, jarak apa, ngerti keharaman bitahrimi kelawan tahrim, keharamane batolat mongko batal opo sholatua sholate mar'ah. Jadi kalau misalkan begini ada niatan main-main, kan aslinya begini, tapi ketika mengingatkan imam atau apalah itu menjawab dengan begini, dengan niat
ada mainan di situ, niat bermain, maka sholatnya batal. Perempuan ini. Jadi cukup dengan begini, mau mengingatkan. Jangan begini, cari di ininya saja. Karena pergerakan ini nih nggak dihitung nih, pergerakan ini nggak dihitung, pergerakan panjang banyak orang karena ini nih hitungannya pergerakan tangan. Karena kalau tangan bergerak kan ini ikut bergerak otomatis, maka ini pergerakan ini nggak dihitung kalau seandainya bergerak banyak misalnya. Dan itu nggak apa-apa seperti itu. Nah, itu mar'ah perempuan. Bi khilafir rajuli kelawan bedane wong lanang. Fa inna musni rajul yaqulu ku ngucap sapa rajul idana apa ing dalam maragane ngenane ing rajul apa syai'un fi sholati sujuwi dalam salat yaqulu subhanallah ing kalimat subhanallah. Jadi kalau kita mau mengingatkan musolli atau imam, kalau kita ini sholatnya laki-laki, kita laki-laki, maka mengingatnya dengan membaca subhanallah. Bukan kayak perempuan, kalau perempuan tadi cukup dengan keprok, tapi keproknya caranya seperti tadi. Kalau laki-laki bacanya subhanallah. Wa taq'udu lan lungguh. Lungguh sapa mar'ah, sapa al-mar'atu watun fi sholati muftarishatan halil lungguh iftirash. Iftirash itu ya ma'ruf, kita ketika duduk di tasyahud awal itu kan kita duduknya iftirash. Lungguh iftirash bagine mar'ah, bagine wong wadon nadban kelawan sunnah. Lungguh iftirash itu gimana? Bi antajlisa, gambare yen to lungguh sapa mar'ah laka bi yusrahu ing atase tungkak apa? Kemiren lurune mata kaki kirinya bihaitsu yali kelawan sekirane nyandingi apa kabu yusroha zohroha ing jabane atau gegere yusroha. Ya sudah makruf lah, ini sudah biasa. Kalau kita praktekkan ya praktek seperti tahiyat awal itu namanya iftirash. Karena kita menduduki apa kaki sebelah kiri itu. Itu namanya iftirash. Ya. Yali zohroha tajlis al-ardo, yali nyandingi al-ardo ing bumi. Jadi digelar gitu, kemudian kita duduki di atas. Watan sibalan ngejejekaken sapa mar'ah yumnaha ing sikil apa sing delamakan tengene mar'ah. Wa tadha'a lan yento nyelehaken sapa mar'ah atrafa asabi'iha ing pira-pira pucuke pira-pira drijine yumnaha lil kiblati maring kiblat madal begini. Nah, itu namanya lungguh iftirash. Ya kita makruf sudah tahu itu semuanya duduk di tasyahud awal. Seperti itu tasyahud awal. Wa kaifa jalasat fiha. Jadi kalau duduknya perempuan yang bagus itu tadi kalau duduk dalam sholat itu. Tapi ini nanti ada penjelasan lagi. Ada penjelasan lagi. Ini secara gamblang, secara ini kalau duduknya itu duduk bagaimana ya seperti itu tadi. Wa kaifa jalasat lan hale kaya apa lungguh sapa mar'ah fiha ing dalam jalasat ay fil julusi baina sajdaten. Julus apa duduk di antara dua sujudan. Wa fi julus tasyahudil awal dan ing dalam duduk tasyahud awal. Wa kadza julus fil julusi ing dalam lungguh mau di al qiyamin tempat qiyam fi nafilatin dalam salat sunnah. Ya, kayak dulu kan salat sunnah tidak harus berdiri, yang wajib berdiri adalah salat fardu. Salat sunnah boleh salat duduk dengan duduk, tapi pahalanya enggak seperti orang yang salatnya berdiri separohnya. Mari dijelaskan. Au li azin krono apes fil faridoti dalam salat fardu. Kalau nggak bisa berdiri kan salat fardu itu kan duduk. Ya. Maka gimana kalau duduknya itu tadi yang disebutkan semuanya. Ketika duduk di antara dua sujudan, kemudian ketika tasyahud, ya, kita tasyahud awal, atau duduk-duduk fi mahalil qiyam, yaitu ketika sholat sunnah. Sholat sunnah kan tempat duduk
yang mestinya berdiri diganti dengan duduk. Misalnya, atau orang yang sholat fardu tapi nggak mampu berdiri, nggak bisa berdiri kan sholatnya duduk. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Jaza mongko oleh wenang opo julus. Boleh duduknya duduk seperti tadi, apa saja yang bentuknya duduk pokoknya dengan apa saja. Mau iftiros boleh, mau tawaruk boleh, mau mutarabba atau mutarabba itu apa? Sila, duduk bersila itu juga boleh. Pokoknya yang dimaksud adalah duduk, maka boleh semuanya. Nih, amma julusul akhir, amma julusul tasyahud. Adapun duduk untuk tasyahud al akhiri, iku fayusannu. Mongko den sunataken apa antajlisa yen to apa lungguh sapa mar'ah bihi fihi ing dalam tasyahud akhir mutawarrikatan hale lungguh mutawarrik tawarruk. Wong sing lungguh tawarruk itu ya kayak tahiyat akhir itu sudah kita praktekkan sehari-hari ya seperti itu. Perempuan juga seperti itu. Lawat tawarruku tawi tunggu tawarruk itu gimana kal iftirasi padha karo iftiras sifatnya ini cara-caranya. Lakin yukhriju tetap lakin tukhriju tapi ning ngetokaken sapa mar'ah yusroha ing sikil kirine sikil kiwone mar'ah min jihati yaminia saking arah ketengene mar'ah watul siku lan nemplekaken sapa mar'ah warikaha ing bokonge mar'ah bil ardi kelawan bumi. Itu sudah apa namanya definisi atau tata cara duduk tawarruk. Sudah tahu semuanya ini. Nah, sekarang ada masalah fa'in jalasat. Ya, sholatnya ini perempuan ini fa'in jalasat mau lamun lungguh sapa mar'ah mutarabbi'atan alai silo. Nah, duduknya bersila misalnya. Masalan, ayo masilu masalan jaza mongko oleh boleh. Nah, tulus mutarabbi tarabbu itu boleh. Bagi misalnya sila boleh. Wahya utawi mar'a fi hadhil jalasat kulliha ing dalam ikilah piro-piro lungguan kuliah sekabehane jalasat karrojul itu hukume kaya wong lanang pada baik sama saja seperti laki. Jadi kalau duduk waktu duduk di antara dua sujudan gimana? Iftiros kayak laki-laki. Kemudian duduk tasyahud awal bagaimana? Iftiros kayak laki-laki. Terus kalau tasyahud akhir gimana? Tawarruk. Nah, tawarruk kayak laki-laki sama, nggak ada bedanya. Tapi seandainya duduk-duduk ini semuanya ini praktek yang disunahkan sesuai dengan yang dijalankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi seandainya ada orang tidak bisa duduk seperti itu, misalnya mau duduk bersila misalnya, ya tidak apa-apa, boleh saja. Yang penting dinamakan duduk, boleh. Dengan cara atau dengan model yang kayak apa boleh. Yang penting duduk. Mau bersila atau mau apa, yang penting jangan ik'a. Nanti ik'a itu kayak duduknya anjing, itu nggak boleh. Nah, nggak boleh. Tapi kalau apa saja yang duduk, yang disebut dengan duduk, mau sila, mau ini, sendeku, itu boleh saja semuanya. Laki dan perempuan sama dalam hal ini. Wala'ala syekh, lan mono-mono syekh, musannif ini rahimahullahu taala asyara iku isyarah sapa musannif sapa syekh bima kelan perkara zakarahu kang nutur sapa syekh ikma isyarah ila raddi ma qalahul mawardi maring nolak apa yang dikatakan ingma sapa al mawardi Imam Marwardi. Jadi yang mensarai kitab ini ya itu menjelaskan bahwa musannif Al-Imam Romli itu dengan menyebutkan seperti ini, itu seolah-olah beliau memberikan isyarat penolakan terhadap atau ya menolak atau ngerot apa yang dijelaskan, apa yang dikatakan oleh Imam Mawardi. Apa yang dikatakan oleh Imam Mawardi? Min natarabbu'aha. Yaitu nyatanya setengah saking yento lungguh tarabbu, lungguh sila, lungguh bersila fi julusiha ing dalam lungguhe mar'ah mau di al-qiyami ing dalam panggonane ngadeg afdolu iku luwih utama. Kata beliau li anau ketemu sentarabu iku astaru luwih nutupi laha maring mar'ah. Ini Imam Mawardi
menjelaskan bahwa kalau perempuan ya sebaiknya itu jangan seperti laki. Jadi mau diul qiyam, fi diul qiyam. Artinya fi diul qiyam tadi kan dijelaskan. Fi diul qiyam itu wa kaifa majalasat fiha. Boleh dengan cara apa saja. Mau bersila boleh, mau tawarruk boleh, mau apa semuanya boleh. Yang penting dinamakan duduk. Kalau Imam Mawardi enggak. Kalau misalnya perempuan itu sholat sunnah dengan sholat sunnah duduk, maka duduknya dengan duduk bagaimana? Ini kalau menurut Imam Mawardi duduknya dengan tarobbo, ya dengan tarobbo, yaitu dengan bersila. Atau sholatnya orang sholat fardu tapi nggak mampu berdiri. Bagi orang yang berdiri kan sholatnya dengan cara duduk. Nah, duduk ini gimana duduk dengan duduk cara apa? Apakah tawarruk, apakah tarobu atau apa? Ini kata Imam Mawardi adalah dengan cara tarobu bersila. Nah, bersila. Nah, duduk bersila bagi perempuan itu kata beliau lebih utama. Karena dengan bersila itu lebih astar, lebih menutupi bagi dirinya. Kata beliau, lah ini ditolak, dirot oleh Imam Ar-Ramli. Oh bisa ditolak seperti itu? Beliau menjelaskan faqad qala, monggo teman-teman dawuh sapa Imam Nawawi fi Syarhil Muhadzab. Di dalam kitab Syarh Muhadzab dawuh ngaten lam arahu li ghairihi. Lam arora ningali sapa ingsun ing teman setuhune kuwi sing dijelaskan oleh Imam Mawardi li ghairihi kaduwe yani Mawardi. Jadi yang mengatakan seperti itu tidak ada lain, tidak ada orang lain kecuali Imam Mawardi saja yang menjelaskan seperti itu. Yang lain tidak seperti Imam Mawardi. Artinya berarti tidak seperti yang dikatakan oleh Imam Mawardi. Makanya Imam Romli menolak apa yang dikatakan oleh Imam Mawardi. Jadi duduk dengan cara bagaimanapun boleh dan bukan yang al-afdol itu tarobuk bukan. Wa kalamu Syafi'i utawi makalame Imam Syafi'i wal ashabi dan piro-piro murid Imam Syafi'i ashabu Syafi'i iku yukhalifuhu nulayani. Sapa kalamu Syafi'i apa kalamu Syafi'i ing maqalahul Mawardi. Jadi yang mengatakan itu cuma Imam Mawardi doang. Kalamnya Imam Syafi'i dan kalam ashabu Syafi'i itu tidak seperti itu, berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Imam Mawardi. Ini maksudnya. Lakinnil musannifu tetapi utai musannif iku masya lumaku sapa musannif fi hadhihi nasih fi hadiyatin nasih dalam kitab hadiyatin nasih yang Romli masya ala ma qalahu ngatasé perkara qalahu kang dawuhaken ikma sapa al Mawardi Imam Mawardi. Tapi Imam Romli dalam kitab Hudiyatun Nasih Hadiyatun Nasih itu menjelaskan seperti apa yang dikatakan oleh Imam Al-Mawardi. Faqala ni dawu sapa musannaf al-aula lil mar'ati at-tarabbu'u, yaitu dalam kitab Hadiyatun Nasih menurut Imam Romli menjelaskan yaitu sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Mawardi, yaitu bahwa bagi perempuan yang bagus duduknya itu yang afdol adalah dengan bersila. Kalau kitab ini tidak seperti itu. Wa qala musannif utawi dawuh musannif wal mar'atu karrajul rupane dawuh al mar'atu karrajul iku sakitun gugur mimba'din nutai saking sebagiannya pira-pira nutfa. Manuskrip yang lain tidak ada kalimat wal mar'atu karrajuli, enggak ada kalimat itu sampai terakhir, enggak ada disebutkan. Tapi di sini disebutkan. Nah, sudah. Ini kita sudah selesai membahas tentang masalah salat. Apakah itu salat fardu dari rukun-rukunnya, semua yang berkaitan dengan salat. Yang membatalkan, yang menjadikan sahih, macam-macam sudah. Nah, kita akan masuk pada bab sholat jenazah. Wa furudus sholati minal alal janazati utai piro-piro fardune sholat jenazah. Sholat alal janazati ngatasé jenazah. Jadi fardunya atau rukun-rukunnya sholat jenazah ini penting sekali, soalnya kita kan hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah, tapi kalau nggak ada salah satu, nggak ada sama sekali kecuali dia, maka ya hukumnya fardu ain. Idza ta'ayyana fata'ayyan. Salat jenazah itu. Idza ta'ayyanat fata'ayyanat. Nah, rukunnya salat jenazah itu
dalam mazhab kita Syafi'i iku ahada asyara. Itu ada 11 rukun dalam sholat jenazah. Apa saja al-awwal itu yang pertama. Ini harus tahu juga karena namanya fardu, namanya rukun sebagaimana dalam sholat-sholat biasa. Hukumnya fardu, hukumnya wajib. Utawi sing pertama iku al-qiyamu berdiri. Sholat jenazah rukunnya fardu wajib harus berdiri lil qadiri bagi orang yang puasa mampu berdiri. Kalau orangnya mau berdiri maka sholat jenazah harus berdiri. Kaghairiha kaya liyane salat jenazah seperti selain salat jenazah kan harus berdiri itu. Kecuali bagi yang tidak mampu. Minal faraidi nyatane ghair nah pira-pira salat fardu. Wa khara jalan kejaba bil qadri kelan wong sing kuwasa ngadeg sapa al ajizu wong sing ora kuwasa, wong sing apes enggak bisa ngadeg, enggak bisa berdiri. Kalau enggak berdiri bagaimana? Ya enggak wajib berdiri. Kama kaya keterangan takut dama kang wis napa berarti dengan apa? Dengan duduk seperti salat fardu. Fil kalami dahulu ing dalam pembicaraan ala qiyamis sholati ing atase ngadeg salat al maktubati kang den wajibaken salat fardu dulu sudah dijelaskan bahwa berdiri bagi orang yang mampu itu hukumnya rukun wajib. Kalau tidak mau berdiri baru itu ada tahapan yang sudah dijelaskan. Salat jenazah sama hukumnya. Wasani ini yang pertama, yang kedua an-niyatu iku niat. Ya jelas sama juga sama sholat yang biasa kasa iri sholawati kaya biro-biro kalau sekalian biro-biro sholawat seperti sholat-sholat yang lain niat juga wajib di sholat jenazah ya niatnya juga sama prakteknya kayak di sholat fardu praktek niatnya ada kornun niyah bi awali takbir terus ada apa yang harus disebutkan di situ sholat jenazah misalnya itu juga disebutkan di situ. Wasalisu utawi sing nomor telu iya wasalisu nomor telu iku at-ta'arrudu nyinggung lil faridoti ini termasuk disebutkan kayak dulu nyebutaken dalam niatnya itu menyinggung atau menyebutkan lil faridoti maring sholat ke fardhu kalau jenazah kan fardhu jadi menyebutkan lafadz fardhu dalam hati tentunya seperti perincian dalam sholat maktubah menyebutkan. Jadi sholatul jenazah, sholat apa? Usolli ala apa itu kan prakteknya di situ sholat jenazahnya laki apa perempuan. Enggak. Yang penting ada tujuan untuk niat itu bertujuan untuk menyolati mayit yang ada di dalamnya fardhon. Fardhon. Lillahi ta'ala atau fardhu kifayatin lillahi ta'ala dan seterusnya. Seperti dalam sholat cuma dirubah teksnya saja karena beda antara sholat jenazah dengan sholat biasa. Likauniha kenapa kau wajib wala yajibu lan ora wajib apa ta'arrudu apa ini ora aya wala yajibu lan ora wajib apa ta'arrudu nyinggung atau menyebutkan likauniha maring anane sholat jenazah iku fardhu kifayatin enggak harus menyebutkan fardhu kifayatin. Kalau menyebutkan fardhon tok sudah cukup. Tapi kalau misalkan menyebutkan fardhu kifayatin ya enggak apa-apa tapi tidak wajib. Yang wajib ini kalimat fard. Kalimat fardnya saja yang wajib. Kalau enggak disebutkan fardhu tidak disebutkan kifayahnya tapi fardhon tok. Nah ini yang dimaksud. Cukup. Tapi kalau disebutkan fardhu kifayatin kayak tadi ya boleh. Enggak apa-apa. Tapi kalau tidak menyebutkan fardhu kalimat fardhu ini yang jadi masalah. Enggak boleh itu. Fardhu kifayatin. Yaqulu ngucap sapa musolli sing salat jenazah nadban kelawan sunnah liusaida supaya bantu ya sapa wong sing salat al asab apa al lisan al qalba ing ati tapi itu semuanya diucapkan dengan lisan secara sunnah niat itu tadi sholli ala hadhil maitati apa arba'at takbiratin fardhon lillahi taala cukup misalnya
makmuman loh, kalau makmum juga ditambah dengan makmum. Jadi itu sebagaimana perincian yang ada di sholat-sholat dahulu, yang sholat maktubah dan sholat nafil sama. Hanya kalimat fardonya. Mau menyebutkan fardon lillahi ta'ala boleh, dan itu suatu keharusan. Mau menyebutkan fardul kifayah juga boleh. Tapi kalau tidak menyebutkan fardu, lah itu yang nggak boleh. Ini semuanya diucapkan melalui lisan. Dan hukumnya sunnah. Karena ucapan lisan itu bisa membantu masuk ke hati. Menurut mazhab kita Syafi'i. Mengucap gimana? Usolli ala hadhil janazati. Saya sholat kepada ini jenazah. Ala hadhil janazati. Au hadal mayyiti. Boleh. Gitu kan. Au nahwi itu sepadane kowe mau sepadane sholli ala hadhil janazati sholli ala hadal mayyiti sudah boleh semuanya. Fardhon imaman misalkan ya fardhonnya yang disebutkan tadi yang disinggung imaman menjadi imam kalau memang imam. Au fardhon atau fardhon makmuman baik menjadi imam atau makmum disebutkan. Au yaqulu ta ucap sapa musolli salat janazah al makmum sapa makmum ngucape ngene usolli ala man shalla alaihil imam. Kalau makmum misalnya niatnya nggak usah ruwet-ruwet kayak tadi, mayitnya perempuan apa laki apa bagaimana sudah, kalau makmum enak saja. Usolli ala man shalla alaihil imam. Saya bersolat sholat jenazah kepada siapa? Yang disolati oleh imam. Makmuman fardhon tuh, fardhon lillahi ta'ala. Adapun menyebutkan mustaqbil kiblati kemudian seterusnya itu hukumnya hanya sunnah saja. Ini kita membahas tentang rukun-rukunnya yang harus dilaksanakan. Ini cara-cara sholatnya, apa rukun-rukunnya sholat jenazah. Wa'lam lan ngerti sira. Anna niatal imami ing teman sedulur niate imam al imamata ing dadi imam. Niat dadi imam sunnatun niku sunnah dalam sholat jenazah. Fi sholatil janazati dalam sholat jenazah. Kaweriha kaya liyane sholat jenazah illa fil jum'ati seperti kemarin dijelaskan kecuali niat imamah di sholat Jumat. Jadi niat jadi imamnya loh, niat jadi imam itu hukumnya sunnah. Kalau sholat jenazah kemarin dijelaskan sholat jenazah, sholat yang lain-lainnya juga niat jadi imam. Ketika kita sholatnya jadi imam, niat jadi imamnya dalam niat itu menyebutkan jadi imam itu hukumnya sunnah bukan wajib bukan fardu kecuali dalam 4 sholat yang kemarin dijelaskan. Jadi sholat manduro, sholat yang nazar, sholat jamak takdim bil matar, kemudian sholat mu'adah, kemudian satu lagi itu adalah sholat Jumat. Nah ini kecuali dalam sholat Jumat. Fa inna kalau teman sedulur niatul imamah fiha ing dalam Jumat syartun itu syarat fiha ing dalam sholat Jumat. Jadi syarat sahnya sholat Jumat kalau dia jadi imam harus wajib niat jadi imam. Wa anna niatal makmumi lan teman setuhune niat jadi makmum, niatnya makmum al-iqtida ing atut imam maksudnya. Awil iktimama utawa niat jadi makmum, awil jamaah atau utawa niat jamaah iku syartun jadi syarat fi sholatil janazati ing dalam sholat jenazah wa ghairiha. Lah kalau kita dari makmum, ya, maka kita harus niat. Harus niat itu karena itu merupakan syarat. Kita sholat jengkelat-jengkelit kan jadinya makmum mengikuti imam. Nah kalau kita nggak niat jadi makmum, nah ini bisa batal sholatnya. Baik itu sholat jenazah atau bukan sholat jenazah. Ini niatul makmum beda. Ada niatul imamah, ada niatul makmum. Jadi kalau makmum niatnya bagaimana? Ada iktidaan atau niat makmuman atau niat jamaatan itu boleh. Itu boleh dan itu sah apa bukan boleh syarat bagi sahnya. Kalau kita sholat zuhur kita jamaah jadi makmum kemudian Allahu Akbar kita nggak niat jadi makmum misalnya, ya itu beda, nggak sah sholatnya. Makmum harus meniat sholat niat jadi makmum. Ini yang ketiga. Warabi utawi sing nomor 4 wal khamis nomor 5 wasati sulan 6 wasabi ulan nomor sing 7 arba'u takbiratin itu papat piro-piro takbir. Minha saking minha iku setengah saking takbiratul ihrami utawi takbiratul ihram. Jadi 4 takbiran. Semuanya 4 takbir ini rukun.
nggak boleh kurang istilahnya. Kalau sudah rukun itu kan berarti nggak boleh kurang. Kalau kurangnya harus ditambahi. Harus ditambahi. Kalau misalkan ragu ini saya sudah takbir yang keempat apa yang kelima, hukumnya kayak kemarin. Ya, misalnya, hukumnya kayak kemarin. Tapi nggak ada sujud sahwi, nggak ada sujud sahwi. Maka ngambil yang al-aqal. Kalau memang ragu takbir yang keberapa, maka mengambil yang paling sedikit kayak kemarin, masalah sholat fardu. Jadi 4 takbir ini rukun, termasuk takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram, kemudian takbir lagi, takbir lagi, keempat terakhir itu baru kemudian salam. Ini semuanya takbir ini adalah rukun. Ini rukun semua. Wasaminu tawi sing nomor 8 qiraatul Fatihah itu kita baca Fatihah. Baca Fatihah itu juga termasuk rukun kayak salat fardu atau salat yang lainnya, bukan salat jenazah. Sama. Harus baca suratul Fatihah ka ghairiya ini salat jenazah. Minas sholawati nyatanya gue sang piro-piro salat. Semua jenis sholawat harus baca Fatihah. Karena Fatihah itu adalah rukun. Gak boleh ditinggalkan. Wattasi'u utawi sing nomor 8, nomor 9, nomor 9. Iku as-sholatu ala nabi, membaca sholawat ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Uli maca sholawat akibat takbiroti dalam ngiring-ngiringi takbiran asalnya yang berluru. Nah ini membaca sholawat kepada nabi setelah takbir yang kedua itu termasuk rukun atau fardu. Jadi kan kita Allahu Akbar, takbiratul ihram toh. Takbiratul ihram kan biasanya baca Fatihah. Nah, ini Fatihahnya itu jadi fardu, rukun. Setelah Fatihah selesai, kemudian takbir lagi yang kedua, ya, takbir lagi yang kedua. Lah setelah takbir yang kedua terus baca apa? Lah ini baca sholawat ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini termasuk rukun. Artinya kalau misalkan Allahu Akbar terus langsung baca sholawat setelah takbiratul ihram, nggak boleh. Karena baca sholawat itu setelah takbir yang kedua. Ini rukun. Kalau dibolak-balik atau di akhir kan nggak boleh. Yang penting setelah takbiratul ihram yang kedua itu adalah baca sholawat. Ini harus paham ini, makanya kalau imam sholat jenazah, siapapun itu, kalau bisa, kalau yang mensolati jenazah itu, kalau bisa lah ya, ini kalau bisa, itu adalah orang-orang yang soleh. Yang imami itu orang soleh. Karena dengan diimami oleh orang soleh, itu harapannya orang yang disolati, diijabai orang yang sholat itu, orang soleh dikabulkan doanya, bisa menjadikan mayit itu diampuni dosanya, dirahmati oleh Allah, dijembarkan dalam kuburnya. Itu orang soleh, makanya disunahkan atau dianjurkan orang yang soleh. Tapi runtutan dalam mazhab kita itu beda. Yang berhak mengimami itu siapa? Itu ada runtutannya. Ada tata caranya, itu dijelaskan di kitab-kitab yang lain. Tapi kalau bisa ya meskipun dari keluarga sendiri, ya keluarga yang soleh istilahnya. Soleh. Itu ada urutannya, siapa yang lebih berhak dalam mensolati jenazah istilahnya. Yang jadi imam yang paling berhak itu siapa. Karena ada juga di sholat-sholat biasa, sholat maktubah, itu kan siapa yang berhak menjadi dari imam. Itu ada juga ketentuannya dalam fikih. Cuman di sini nggak disebutkan. Cuman keutamaan saja, siapapun yang sholat menjadi sah. Karena yang dibahas kita di sini masalah-masalah yang fardu. Masalah-masalah yang rukun yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan menjadikan tidak sah, ini yang dimaksud oleh, makanya dijelaskan yang wajib. Yang fardu. Nah, wal asyiru tawisi nomor 10, adna ad-du'ai, iku sithik donga, aqallu du'ai, sithik donga lil mayyit maring mayit, paling sedikit mendoakan mayit, ya khusus mayit. Oleh donga akibat takbiratis salisati ing dalam sakwise atau ngiring-ngiringi takbir yang ketiga. Nah, ini juga rukun. Jadi kan kita takbir pertama Allahu Akbar, Fatihah. Setelah Fatihah takbir lagi, baca sholawat. Setelah baca sholawat kemudian takbir lagi yang ketiga. Ini kan semuanya rukun nih. Setelah takbir ketiga baru berdoa untuk mayit,
Paling sedikit apa istilahnya? Allahumma ighfir lahu itu. Bahwa Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, cukup sudah. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Itu sudah cukup. Paling sedikit itu sudah cukup lah istilahnya. Sudah memenuhi syarat istilahnya, sudah menjalankan rukun berarti. Enggak perlu panjang-panjang, itu sudah cukup. Wa nahwu dzalika lan sepadane mengkono Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Jadi boleh. Jadi kalau Allahu Akbar setelah ketika Allahumma ighfir lahu sudah cukup. Atau Allahumma arhamhu. Sudah, yang penting mendoakan mayit. Nah ini wa nahwu dzalika mimma yutlaku saking perkara-perkara yutlaku kang den ucapaken ali ngatasi maupa al ismu doa. Yang penting mendoakan mayit apa saja boleh. Cuma nih biar mengamalkan hadis ini, karena kita di masyarakat itu sering kita harapannya kan orang yang meninggal dunia husnul khotimah, diamankan dari siksa kuburnya, ya kan, termasuk penduduk surga. Harapannya karena seperti itu. Maka ada tata cara tertentu oleh ulama berdasarkan dengan dalil Rasulullah SAW. Kalau mensolati mayit itu kalau bisa dibuat baris minimal 3 baris. Minimal 3 baris. Minimal ya, jangan memanjang sana cuma 1 baris saja, jangan. Jadi 3 baris minimal. Kalau misalkan orangnya sedikit, orangnya hanya 20 ya dibuat 3 baris. Orangnya cuma 10 ya dibuat 3 baris, 2, 2, 3, 3 misalnya. 3, 3, baris pertama 3 orang, baris ketiga 3 orang, baris ketiga 3 orang, 3, 3, 3, sudah cukup. Imamnya 1 itu kalau 10 orang misalnya. Yang penting dibuat 3 baris. Karena dengan sholat jenazah 3 baris ini, itu arja an yuqbal. Arja an tuqbal sholatuhu alaihi. Jadi apa? Sholat yang 3 baris itu lebih diharapkan apa yang dilakukan dalam doa dan sholat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat lain dijelaskan kalau ada orang yang disolati sampai 3 baris lebih, paling minimal 3 baris, maka Allah menjamin bahwa mayitnya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi syaratnya yaitu kalau husnul khotimah. Kalau matinya alal kufur, alal irtidad, wal iyadzu billah, ya tidak masuk seperti itu. Ini maksudnya 3 baris itu yang paling bagus. Kalau mau sedikit ya dibuat 3 baris, walaupun 3, 3, 3 misalnya, nggak apa-apa. Itu yang ini sekedar pengetahuan yang dijelaskan oleh para ulama di kitab-kitab lain itu seperti itu. Wal hadiyah asyara, tapi sing nomor 11. At-taslimatul ula, itu taslimatul ula. Salam yang pertama seperti kayak salat fardu. Kahwir ya kaya liyane salat jenazah minas sholawati nyatane saking pira-pira salat. Pira salat maktubah maksud. Salat maktubah. Ini semuanya sudah. Ini jadi rukun-rukunnya salat jenazah. Kalau sudah takbir ketiga, kemudian baca doa, ya. Kemudian takbir lagi kan ke yang keempat itu, takbir lagi, habis takbir lagi, kemudian langsung salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup, nggak usah kedua, nggak pakai yang kedua itu sunnah kayak kemarin. Disunahkan juga ketika takbir yang keempat juga berdoa lagi untuk mayit, didoakan lagi setelah takbir. Itu sunnah, bukan rukun. Jadi rukunnya tadi yang disebutkan ada 11 rukun. Nih sudah selesai sholat jenazah, nanti ada tambahan dari syarat-syarat sahnya sholat setelah itu secara umum ya, secara umum. Makanya wa yushtaratu li sihhati sholati khalqun alaihi. Ingkana najisaini au mutanajisaini. Au kana ba'du. Ini masalah sholat ketika ada najis itu bagaimana? Ini insyaallah nanti akan kita bahas, kita baca pada pertemuan yang akan datang biidznillah ta'ala. Saya cukupkan di sini.